Halo Sobat Imun, jumpa lagi di channel GS Imun Talk. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi rame ya, banyak dibicarakan, yaitu tentang cacar monyet. Tentu saja ini menimbulkan ketakutan ya, apalagi kalau kita lihat di media massa dan sebagainya, orang dengan ruam yang tampak kesakitan tentu saja membuat kita jadi ngeri. Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, maka pada episode kali ini kita akan bahas apa itu cacar monyet atau monkeypox, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan seterusnya. Yuk kita bahas sama-sama. Orang-orang banyak bertanya-tanya, apa itu cacar monyet atau mungkin bahasa Inggrisnya monkeypox ya. Monkeypox atau dikenal juga dengan istilah cacar monyet sebenarnya merupakan penyakit yang mirip seperti cacar air yang awalnya dialami oleh sekelompok monyet. Nah, monyet-monyet ini dipelihara untuk tujuan penelitian. Ini pertama kali dideteksi pada tahun 1559 di Denmark ya. Itu awalnya, karena itu kemudian diberi nama cacar monyet karena yang mengalami penyakitnya adalah monyet. Tetapi kemudian penyakit ini bisa menjalar ke manusia, karena itu kemudian disebut sebagai penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang awalnya jumpai pada hewan, tapi kemudian dengan berbagai cara dia bisa menulari manusia dan akhirnya punya potensi untuk menular dari manusia satu ke manusia lainnya. Contoh-contoh penyakit zoonosis yang kita pernah kenal, misalnya flu burung. Awalnya yang mengenai burung, tapi kemudian bisa kena manusia. HIV juga begitu. Awalnya hanya mengenai sekelompok kera hijau, ya. Tapi kemudian karena beberapa orang, terutama di Afrika Selatan, mengkonsumsi daging kera itu, akhirnya juga menulari manusia dan akhirnya menular dari manusia melalui mekanisme yang berbeda. Kalau kita bicarakan tentang virusnya ini disebut sebagai orthopox virus monkeypox yang merupakan suatu virus dari golongan kayak virus cacar begitu yang merupakan double stranded DNA dengan berbungkus envelope dan dia berasal dari genus orthopox virus dari famili Poxviridae, jadi satu golongan dengan virus-virus yang lainnya, yaitu misalnya cowpox atau variola, virus penyebab cacar air, atau smallpox. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana asal virus ini ya? Jadi sebenarnya sebelum bulan Mei di tahun 2022, umumnya virus ini ada dijumpai di Afrika, yaitu khususnya di Afrika Tengah seperti misalnya Republik Demokrat Kongo atau juga di Afrika Barat. Itu umumnya hanya dijumpai secara terbatas pada mereka yang kontak dengan hewan-hewan yang terinfeksi, karena pada umumnya mereka memakan daging hewan yang terinfeksi tersebut. Tetapi sejak bulan Mei 2022 terjadi lonjakan kasus secara global dan ternyata ini agak beda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, karena satu jenis galur virusnya ternyata juga beda, kemudian penyebarannya, jalur penularannya dan sebagainya memang sedikit beda dari yang ada sebelumnya di negara-negara Afrika Tengah dan Afrika Barat itu. Nah, ternyata kalau dilihat virusnya ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua varian ya, atau lebih tepatnya clade. Ada clade 1 dan ada clade 2. Clade 1 lebih banyak dijumpai di Kongo, kemudian yang clade 2 di Afrika Barat. Clade 1 menyebabkan wabah di Nigeria pada tahun 2017 sampai 2018, sedangkan clade 2 itu ternyata bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu 2A dan 2B, dan ternyata yang clade 2B inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap peningkatan jumlah kasus yang itu melonjak di tahun 2022 sampai 2023 yang lalu, sehingga akhirnya kasus ini sudah merebak di 110 negara anggota WHO dan di ke-6 wilayah regional WHO di dunia. Bagaimana virus ini bisa menular
dari satu orang ke orang lain, karena tentu saja cara penularan ini akan membuat orang menjadi lebih waspada. Kalau misalnya seperti COVID bisa menular dari udara pernapasan, orang tentu saja akan sangat khawatir. Tapi ternyata dari hasil pengamatan, cara penularannya yang Clade 2B ini memang spesifik ya. Spesifik kenapa? Karena dia menular melalui kontak langsung dengan lesi yang ada di kulit ya. Lesi di kulitnya berupa vesikel sampai papula, sampai kemudian ada keluar cairan yang bisa saja bercampur dengan nanah gitu ya. Nah, ini kontak langsungnya bisa berupa sentuhan dari kulit ke kulit, kemudian bisa juga dari aktivitas seksual, dan ternyata si virusnya itu juga dideteksi dari beberapa cairan dari tubuh, misalnya cairan dari vagina, kemudian sperma, tapi juga bisa dari dahak yang dibatukkan oleh pasien. Dan kalau dilihat memang utamanya mengenai kelompok yang berisiko tinggi, yaitu kelompok LSL, dan sekitar 97% kasusnya itu mengenai kelompok LSL, dan kemudian dengan kemampuan si virus untuk menular kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya, terutama yang memiliki penurunan daya tahan tubuh seperti misalnya pasien dengan HIV, kemudian orang-orang yang juga menderita penyakit menular seksual yang ditularkan melalui aktivitas seksual, khususnya sesama lelaki atau mereka yang misalnya transgender atau juga cisgender ya. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang memang berisiko tinggi, maka kemudian terjadilah penularan dan penyebaran di beberapa negara di dunia seperti yang terjadi pada saat ini. Apa saja gejalanya? Sobat Imun perlu mewaspadai gejala-gejala berikut ini, karena pada umumnya pada saat ada fase prodromal, awal-awal dari penyakit ini, biasanya ada demam disertai dengan nyeri kepala, lalu ada gatal-gatal, pembesaran kelenjar getah bening, kemudian orangnya menggigil, berkeringat, kemudian ada nyeri otot, nyeri pada tenggorokan, kemudian merasa cepat lelah dan seterusnya. Lalu disusul dengan timbulnya ruam-ruam di kulit yang kemudian melepuh atau melenting, berisi cairan mirip seperti cacar tapi mungkin ukurannya besar-besar ya. Ada yang diameternya sekitar 2-3 cm gitu ya, mengenai beberapa bagian tubuh, bisa mengenai kulit di punggung, di lengan, di anggota gerak, kemudian bisa juga mengenai wajah, dada, kemudian telapak tangan dan juga telapak kaki, dan tentu saja di genitalia. Gejala-gejala ini bisa berlangsung antara 2-4 minggu sebelum kemudian mengalami evolusi mengering, akhirnya jadi keropeng dan akhirnya berguguran dan meninggalkan bekas.